Hari ini jadikan kita bangga, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP di Kabupaten Bekasi? Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan persembahan dari MGMP PPKN Kabupaten Bekasi. Anak-anakku sekalian, setelah minggu lalu kita membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang akan kita bahas adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum memulai pelajaran, sebagai umat yang beriman, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar kita diberikan kemudahan dan kelapangan dalam menuntut ilmu, serta senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada bab ini kita akan menganalisa makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses belajar mengajar kali ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami dan menghayati makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mampu mengidentifikasi makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan makna yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak yakin kalian semuanya sudah hafal, karena setiap hari Senin dibaca dalam upacara. Ya, insya Allah semuanya sudah hafal ya. Dan hari ini kita akan analisis, akan kita pahami makna dari tiap alinea yang ada dalam pembukaan tersebut. Kita mulai dengan makna alinea yang pertama. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kandungan makna di alinea pertama ini paling tidak ada 2 dalil. Yang pertama adalah dalil objektif dan yang kedua dalil subjektif. Yang dimaksud dengan dalil objektif adalah adanya kata-kata penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dikatakan dalil objektif karena nilai kemerdekaan itu sesuai dengan hak asasi manusia. Seluruh bangsa di dunia menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak sederajat. Manusia berbeda, ada yang menjajah dan ada yang dijajah. Yang kedua adalah dalil subjektif, yaitu adanya aspirasi, adanya motivasi dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kenapa demikian? Karena kita merasakan bahwa betapa pahitnya masa-masa kita dijajah oleh bangsa lain. Nah, kedua makna dalam alinea pertama tersebut meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warganya untuk senantiasa melawan dan menghapuskan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan, menjadi dasar bagi bangsa kita untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Salah satunya adalah bahwa tidak pantas atau tidak layak bangsa Indonesia berhubungan atau mengadakan hubungan diplomatik dengan negara penjajah, karena ini bertentangan dengan marwah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang pertama. Kita lanjutkan dengan makna alinea yang kedua. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna yang terkandung dalam alinea 2 ini adalah menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna yang terkandung dalam alinea kedua tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan cita-cita nasional yang harus diisi dengan bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Itulah cita-cita nasional yang terkandung di dalam makna alinea yang kedua. Selanjutnya alinea yang ketiga. Alinea yang ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Niat yang luhur menjadi pendorong bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Di dalam alinea ketiga ini juga tersirat adanya motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa kita supaya berkehidupan yang bebas.
Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka. Para pejuang bangsa kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada siapapun umatnya yang berjuang melawan kebenaran. Banyak sekali contoh peristiwa dalam sejarah perjuangan bangsa kita pada waktu perang melawan penjajah memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dapat menjadikan faktor pendorong dan penentu berhasilnya suatu perjuangan. Nah, dengan demikian, alinea ketiga ini mempertegas pengakuan bangsa Indonesia akan adanya atau kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Manusia adalah makhluk yang memiliki keseimbangan, baik dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, maupun kehidupan rohani dan jasmani. Dan kita bahas alinea terakhir dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea yang keempat, yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara di Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini memuat prinsip-prinsip pokok kehidupan bangsa kita dalam bernegara, atau prinsip-prinsip pokok tata kelola negara Republik Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, dimuatnya tujuan negara, kemudian yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yang ketiga, bentuk negara, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan yang terakhir, tertulisnya atau dimuatnya dasar negara, yaitu Pancasila. Kita bahas yang pertama, apa itu tujuan negara? Tujuan negara yang ingin diwujudkan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang pertama, kita ingin melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, negara ini dibangun untuk memajukan umum. Kemudian yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga pada saatnya nanti secara bertahap terwujudlah cita-cita nasional bangsa kita, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam alinea keempat juga tertuang adanya kehendak diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, pasal demi pasal yang merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu akan dijadikan sebagai landasan konstitusional untuk tata kelola, untuk menyelenggarakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga juga jelas sekali bentuk negara yang dituangkan atau yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa kita dalam pembukaan ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat.
bukan negara kerajaan yang dipilih oleh bukan negara kerajaan yang turun-temurun, tapi negara Republik Kesatuan yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea yang keempat juga tercantum dasar negara Pancasila, ya. Dengan demikian, kelima sila itu merupakan dasar dari negara kita yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Rumusan Pancasila yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat adalah merupakan rumusan yang sah dan resmi secara konstitusional, secara yuridis konstitusional, sehingga mengikat seluruh lembaga negara dan lembaga masyarakat serta setiap warga negara Indonesia. Demikianlah anak-anakku sekalian, penjelasan Bapak tentang makna-makna yang terkandung di dalam alinea-alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik itu alinea ke-1, alinea ke-2, dan alinea ke-3, serta alinea yang ke-4. Semoga bermanfaat adanya, dan untuk memperbanyak atau menambah wawasan, silakan kalian membaca dari berbagai sumber, ya, karena kalau hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak mungkin tidak cukup. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, inilah tugas yang harus kalian kerjakan setelah mendengarkan penjelasan Bapak tadi. Setelah menonton penjelasan Bapak tadi, ada 2 tugas yang harus dikerjakan. Ya, bandingkan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel seperti yang kalian lihat ini, ya. Pada masa penjajahan seperti apa, pada masa kemerdekaan seperti apa. Kalian boleh ketik, kalian boleh tulis. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom kalian, ya. Nah, ini tugas yang kedua. Tugasnya ada dua tabel. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional? Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa cita-cita nasional itu adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Upaya apa menurut kalian yang harus dilakukan agar cita-cita tersebut dapat tercapai, dan tentu saja menjadi harapan kita semua sebagai anak-anak bangsa. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam pokok bahasan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.